Hai teman-teman semua, ini adalah episode pertama dari serial Goes Politik atau Gotik. Di video ini saya, Abdul Ghaffar Karim, akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan segala hal terkait representasi politik sambil bersepeda. Bersepeda itu adalah proses mengkonversi energi menjadi speed. Bagaimana efektivitas konversi itu sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal. Ada faktor eksternal seperti hambatan angin atau tingkat kelandaian jalan. Ada faktor internal sepeda itu sendiri. Ada 3 komponen dalam sepeda yang menentukan efektivitas konversi energi menjadi speed, yaitu crank, sprocket, dan wheels. Ukuran ketiga komponen itu sangat menentukan bagaimana efektivitas perubahan kalori menjadi kecepatan. Politik juga begitu. Politik itu adalah proses konversi kedaulatan dan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik. Bagaimana efektivitas konversi itu sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik eksternal maupun internal. Nah, apa saja faktor-faktor itu? Mari ikuti perjalanan saya hari ini. Representasi politik itu adalah salah satu esensi paling penting dalam kehidupan politik. Sayangnya, maknanya juga tidak selalu dipahami dengan baik oleh semua orang. Dalam bahasa Indonesia ada problema serius ketika kita menerjemahkan representasi menjadi perwakilan. Betul, memang representasi bisa berarti perwakilan, tapi perwakilan itu hanya salah satu saja dari aspek representasi. Definisi representasi politik yang paling mengena dewasa ini itu adalah yang dirumuskan oleh orang bernama Hannah Pitkin yang mengatakan bahwa representation itu adalah membuat sesuatu present again.
membuat sesuatu hadir lagi. Dari satu ranah hadir di ranah yang lain. Kalau kita berbicara soal energi tadi, menjadi speed. Kita membuat energi hadir dari dalam diri orang menjadi speed dalam sebuah sepeda. Begitu juga dengan politik. Representasi itu adalah urusan menghadirkan lagi kehendak rakyat menjadi kebijakan publik. Sederhana saja urusannya, yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu bisa berubah menjadi kebijakan publik. Tapi urusan yang sederhana itu punya komponen yang sangat tidak sederhana. Komponen yang mengubah kehendak rakyat menjadi kebijakan publik itu sangat rumit. Sama rumitnya seperti perubahan energi menjadi speed yang kita bahas tadi. Nah, representasi dengan demokrasi itu bisa sangat dekat, tapi secara konseptual bisa berseberangan. Konsep representasi itu bisa kita lacok jauh ke belakang sampai ke seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Dia yang biasanya dirujuk oleh banyak orang, dirujuk untuk diikuti, tapi dirujuk juga untuk dikritik. Buku karya dia yang berjudul Leviathan itu dianggap sebagai buku yang menjelaskan konsep representasi seperti yang kemudian dikembangkan menjadi konsep representasi modern. Hobbes mengatakan bahwa orang punya otoritas untuk berkuasa ketika ada orang lain yang memberinya. Otoritas itu kemudian dia gunakan untuk mengelola kepentingan orang yang memberinya otoritas itu. Itu yang menjadi kedaulatan, menjadi sovereignty. Masalahnya, Hobbes menekankan bahwa orang yang diberi hak untuk mengelola otoritas itu bisa independen, bisa otonom terhadap orang yang memberinya mandat. Nah, konsep representasi kemudian berkembang. Orang yang dianggap sebagai peletak dasar teori representasi modern itu adalah Hannah Pitkin yang saya sebutkan tadi, yang dia membagi representasi ke dalam 4 kategori. Pertama, kata Pitkin, ada yang namanya formalistic representation. Yang kedua, ada symbolic representation. Yang ketiga, ada descriptive representation. Dan yang keempat, ada substantive representation. Keempat kategori tadi dibahas oleh Pitkin dalam bukunya yang berjudul The Concept of Representation yang terbit tahun 1967 dan sampai hari ini masih tetap menjadi buku yang paling dirujuk tentang representasi politik. Yang pertama, formalistic representation itu adalah representasi melalui desain kelembagaan yang formal di mana orang memberikan otoritas kepada lembaga formal itu, tapi juga meminta akuntabilitas dari mereka. Yang kedua, symbolic representation adalah representasi yang bersifat simbolik, di mana orang yang merepresentasikan gagasan, nilai, atau keyakinan tertentu, itu berbicara atas nama yang diwakili. Yang ketiga, representasi deskriptif itu adalah representasi berdasarkan kategori tertentu, identitas tertentu. Misalnya perempuan harus diwakili oleh perempuan, orang Jawa harus diwakili oleh orang Jawa. Yang keempat adalah representasi substantif, di mana orang melakukan tindakan yang konkret, acting for, untuk sesuatu yang substantif untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan tertentu dari orang yang diwakilinya.